السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفضل بجزيل النعم الذي هدانا بحبيبه محمد الواسط لنا في جلب النعم واندفاع النقم، الواسط لنا في نيل ما رمنا ودفع ما خفنا، الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرشدنا للمعارف وهو شيخ كل عارف، وما العلم إلا قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم. كل من حاز علما من الأول أو الآخر فإنما هو قطرة من بحر علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب العلوم والمعارف، فعلى قدر قربك من سيد العارفين بالله محمد تكون معرفتك بالله، فإنه باب الله الأعظم، ومن أتاه سبحانه وتعالى من غير بابه لا يدخل. الله يجعلنا وإياكم من الداخلين من هذا الباب، وييسر لنا ولكم الالتحاق بحزب الأحباب، بحزب النبي محمد ومن والاه ومن اتبعه ومن اقتدى به، ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرتهم وزمرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafizahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan hidayah kepada kita berkat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah perantara kita di dalam sampainya semua nikmat dan tertolaknya semua bala. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah wasithah kita di dalam pencapaian segala keinginan dan terselamatkannya kita dari segala macam ketakutan. Beliau adalah kekasih Allah teragung, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita terhadap segala macam pengetahuan. Beliau adalah guru dari setiap orang yang arif billah. Ilmu yang dimiliki oleh semua makhluk, kalau digabungkan itu ibarat satu tetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Karena itu siapapun yang dikaruniai ilmu oleh Allah, sebanyak apapun, itu tidak lain hanyalah satu tetes dari lautan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dibukakan oleh Allah segala pintu ma'arif, pintu pengetahuan. Karena itu kalau kita ingin kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, cara satu-satunya adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Semakin kita kenal Nabi Muhammad SAW, saat itulah kita akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu teragung untuk kita sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin sampai kepada Allah tidak melalui pintu Nabi Muhammad SAW, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa sampai.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa sampai kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan bersama kelompok beliau, orang-orang yang mengikuti beliau. Selama masih hidup kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama kelompok beliau, bersama orang-orang yang di hatinya dipenuhi dengan rasa aman, ketenangan, tidak ada rasa takut dan kesedihan sedikit pun. Sa'ala qawmu Musa Sayyidina Musa hal fi zaman man huwa a'lam minhu? Faqala la, li'annahu kalimullah fahuwa a'rafa al-khaliq billah fi zamanihi. فعتب الله عليه أنه لم يقل الله أعلم، لهذا كانت الله أعلم نصف العلم. إذا ما كما قال في الحديث لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. ما أبردها على قلب المؤمن الله أعلم، فاعتب عليه ما قال الله أعلم. ففي الحال أتاه الوحي قال له عبدنا خضر عنده علم ليس عندك، هناك في الأرض من هو أعلم مني فلا بد أن أستفيد منه. شوف كيف نبي الله كليم الله من أولي العزم لا زال يحب الاستزادة من العلم. الله سبحانه وتعالى ما أمر حبيبه وما قال وقل ربي زدني نسكا ولا مالا، لكن قال وقل ربي زدني علما. هكذا الذي هو مطلب الأنبياء والرسل ومطلب سيد الأنبياء وسيد المرسلين الاستزادة من العلم. ربي زدني علما. فقال يا رب اشتعلت رغبة العلم والمعرفة في قلب سيدنا موسى، يا رب اجمعني بعبدك هذا الخبر. كيف اللقاء به؟ فقال له تجتمع به عند مجمع البحرين. وكيف أعرفه؟ فقال علامة ذلك أن تصحب معك حوتا وحيث تفقد ذلك الحوت يكون مكان اجتماعك مع الخضر. فأخذ فتاه نبي الله يوشع وأخذ حوتا معه في مكتله فهو يسير. فلما تعب فقال سيدنا موسى لسيدنا يوشع آتنا غداءنا فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له أرأيت ذوين الصخر فإني نسيت الحوت في ذاك الصخرة عند تلك الصخرة التي جلسنا للاستراحة عندها. فقال سيدنا موسى ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة اللي نبحث عنها. هذا فرجع ووجد سيدنا الخضر في ذلك المكان واجتمع به. فقال له إني أريد أن أتبعك فأستزيد من علمك، فإنني قد أخبرت أنك عندك علما ليس عندي. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. وبالفعل ما استطاع سيدنا موسى الصبر. أول ما مشى معه سيدنا الخضر يعمل بالحقيقة وسيدنا موسى بالشريعة. فلقي غلاما فلوى رأسه فقتله. تمت النفس، أقول لك أنت ما تستطيع الصبر أنت. فمن مشى ثم مشى فإذا هو عند النهر وجد ناس
لما عرفوهما ركبوهما في السفينة مجانا بلا مقابل، فإذا هو في السفينة فوضع الخضر إصبعه فخرج السفينة. ناس مركبون احنا مجانا وانت تخرج السفينة عقب، ايش هذا؟ قلت لك انت ما تستطيع، ما تقدر تصبر. قال عجيب، خلاص عطنا فرصة ثانية بس. فمشى فدخل إلى قرية فاستضاف أهلها فلم يضيفوه، فوجد فيها جدارا مائلا بيسقط. قال تعال بنصلح. قال هذه قرية البخلة قرية البخلة، قرية اللؤمة، أنا أحب أن نصلح. قال تعال. قلت له قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر عاد بيظهر أشياء كثيرة الخضر. كأنه استعجل. فقال خلاص إلهنا أعطيتك 3 فرص وأنت ما تستطيع الصبر، هذا فرق بيني وبينك. الآن بأخبرك عن الأمور ال3. أما الغلام الله سبحانه وتعالى في علمه القديم يعلم أنه له أم وأب من الأخيار الطيبين، وهذا إذا كبر بيكون من الأشرار الفاسدين. فأراد الله سبحانه وتعالى موته في صغره حتى يبدلهما بابن بار صالح، فهذا سبب يبدله بأمر من ربي. أما السفينة فكانت هذه السفينة يركبونها ناس طيبين أخيار مساكين، وهناك في الطريق ظالم يأخذ كل سفينة ليس فيها عيب، فإذا وجد في السفينة عيب لا يأخذها. أما الجدار فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وهذا الجدار تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا بصلاح أبيهما. ومن هذا الأب؟ الجد السابع من جهة الأم. حفظ الله للغلامين مالهما وسيرتهما وسريرتهما ببركة جدهما الصالح، جدهما الصالح. فلهذا أصلحته حتى لا يسقط الجدار فيظهر ذلك الكنز فيفوت الأطفال عادهم صغار، لكن إذا عمرنا الجدار فيبقى الجدار قائم حتى يبلغ الغلامان، فحينئذ سيستخرجا كنزهما بعد بلوغهما. هذا الذي ما كنت أنت تستطيع أن تصبر عليه. فكان سيدنا موسى يغار على الشريعة وهو الظاهر، وسيدنا الخضر على الحقيقة وهو الباطن، لأنه ما فعل شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما تنحى إلى جانب البحر فجاء عصفور وأخذ بمنقاره من ذلك الماء، فقال سيدنا الخضر على نبينا وعلى سيدنا موسى وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره، وأي شيء نقص من البحر بمنقار الطير؟ لا شيء. وما علم موسى وعلم الخضر وعلم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلوم الأولين والآخرين في جنب علم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما أخذ ذلك العصفور بمنقاره من البحر.
صلى الله على سيدنا مولانا محمد سيد العالمين سيد العارفين سيد المتقين سيد المحبوبين سيد المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Suatu ketika pernah kaumnya Nabi Musa itu bertanya pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saat ini adakah orang yang lebih alim, lebih luas ilmunya dibanding Anda? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Nabi Musa menjawab demikian karena pada saat itu beliau adalah sebagai kalimullah, orang yang diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau menjawab, tidak ada yang lebih alim daripada aku di zaman ini. Akhirnya gara-gara jawaban tersebut Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengatakan Allahu a'lam. Mestinya jawaban yang lebih pas adalah Allahu a'lam. Nabi Musa tidak mengatakan itu. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya demikianlah kita. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, jangan pernah orang yang tidak mengerti itu malu untuk bertanya tentang apa yang dia tidak tahu. Begitu juga orang alim, jangan pernah malu ketika dia ditanya dan tidak tahu jawabannya. Jangan pernah malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Nah, Allah alam ini harus sering kita katakan ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu persis jawabannya. Melanjutkan kisah Nabi Musa tadi. Allah mengingatkan Nabi Musa gara-gara tidak mengatakan Allahu a'lam. Akhirnya Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa dan Allah mengatakan, wahai Musa, aku memiliki seorang hamba bernama Al-Khadir. Dia memiliki pengetahuan yang kamu tidak mengetahuinya. Nabi Musa yang tentunya jauh lebih mulia dibanding Al-Khadir, ketika mendengar ada orang yang memiliki ilmu, sebagian ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa tumbuh semangat untuk belajar dari orang tersebut. Nah, padahal kita tahu siapa Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang pilihan. Tapi ketika Allah memberitahu bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, tumbuh semangat di hati beliau untuk belajar. Nah, dan demikianlah semestinya kita itu jangan pernah puas dengan ilmu kita, seluas apapun ilmu kita. Walaupun ilmu kita sangat luas, kemudian kita mendengar orang lain yang ilmunya di bawah kita, tapi dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki, kita mestinya belajar. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Ilmu Nabi Musa lebih banyak, tapi Al-Khadir punya satu ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa kepingin, bahkan minta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan Al-Khadir. Untuk apa? Menambah ilmunya. Dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai kekasihku, ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan amal, untuk minta tambahan ibadah, tapi minta tambahan ilmu. Dan itu yang diminta oleh semua nabi dan semua rasul, selalu minta untuk diberi tambahan ilmu. Karena itu jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Akhirnya Nabi Musa minta, ya Rabb, pertemukan aku dengan Al-Khadir. Bagaimana caranya? Aku siap melakukannya. Aku ingin menambah ilmuku. Akhirnya Allah memberitahu Nabi Musa, kamu nanti akan bertemu dengan Al-Khadir di suatu tempat yang disebut dengan Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Kamu nanti akan bertemu di satu tempat ketika ada satu tanda. Apa tandanya? Kamu nanti pergilah ke satu tempat, bawa ikan. Nanti kalau ikan itu hilang, disitulah kamu akan ketemu Al-Khadir.
Akhirnya Nabi Musa berangkat mengajak salah satu muridnya, yaitu Nabi Yusha. Diajak dan disuruh membawa ikan, seekor ikan dibawa, kemudian beristirahat di satu tempat, ada batu besar di situ, beristirahat di satu tempat karena capek, lelah. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan itu Nabi Musa minta kepada santrinya ini, kepada muridnya ini, Nabi Yusha, untuk mengeluarkan makanan karena habis perjalanan capek, lapar. Keluarkan makanan. Kemudian Nabi Yusha mengatakan, waduh, tidak ada, tadi kita bawa ikan, ikannya hilang. Ditanya, di mana hilangnya? Tadi di batu besar, tempat kita istirahat sejenak. Hilang, ada di situ ikannya. Kata Nabi Musa langsung senang. Kalau begitu kita segera kembali ke sana. Itu yang kita cari. Karena Allah memberitahu aku akan bertemu dengan Al-Khadir di suatu tempat di mana ikan yang kita bawa itu hilang. Kita harus kembali ke sana. Kembali ke sana, akhirnya ketemu Al-Khadir. Ketemu Al-Khadir di situ. Kemudian Nabi Musa mengutarakan keinginannya. Aku ingin bertemu engkau karena ingin belajar dari ilmu yang kau miliki dan tidak aku miliki. Al-Khadir mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar belajar kepadaku. Tidak akan mampu. Nabi Musa bersikeras, pokoknya saya ingin belajar, saya ingin menambah ilmuku. Ya sudah. Akhirnya Nabi Musa mengikuti Al-Khadir. Cuman ya terbukti Nabi Musa tidak sabar nantinya. Karena apa? Karena beda jalur. Nabi Musa itu berpegang teguh pada syariah. Sementara Al-Khadir ini mengamalkan hakikah. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketemu anak kecil. Anak kecil belum punya dosa. Tiba-tiba dibunuh oleh Al-Khadir. Nabi Musa menegur, kenapa kau bunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Al-Khadir mengingatkan, sudah saya katakan, kamu tidak akan bersabar untuk belajar kepadaku, tidak akan mampu. Nabi Musa kasih kesempatan lah, kasih kesempatan. Baik, melanjutkan perjalanan, ketemu rombongan yang sedang naik kapal laut. Nabi Musa dan Al-Khadir dipersilakan untuk naik kapal tersebut secara gratis. Tiba-tiba Al-Khadir melobangi perahu tadi, udah dinaikkan kapal secara gratis, habis itu merusak kapal tadi, dilobangi. Nabi Musa kembali menegur, kenapa engkau ini dikasih tumpangan gratis di atas kapal, malah kapalnya kamu rusak? Al-Khadir mengatakan kembali, sudah saya peringatkan, engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Akhirnya Nabi Musa minta kesempatan satu kali lagi, yang ketiga, melakukan perjalanan sampai pada satu kampung. Ini kampung atau kotanya orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Itu nyampe di situ minta untuk dijamu. Karena orang dulu itu terbiasa kalau mampir di suatu daerah tanpa diminta, mereka akan siap menjamu siapapun yang datang. Ini minta gak dikasih. Kotanya orang-orang pelit. Kemudian Al-Khadir melihat ada satu tembok yang hampir roboh, miring, mau roboh. Al-Khadir mengajak Nabi Musa, ayo Musa, kita benarkan tembok ini biar gak roboh. Nabi Musa kembali protes, kenapa kita benarkan, ini kampung orang-orang pelit, ngapain kita repot-repot membenarkan tembok yang ada di sini? Tidak perlu. Ya sudah, kamu sudah saya katakan, kamu tidak akan bersabar menemani aku. Sudah, ini apa? Waktunya kita berpisah. Kamu sudah tidak sanggup untuk bersabar. Ketika menceritakan kisah ini, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Seandainya dia sabar, tentu Al-Khadir akan menampakkan banyak sekali hal
yang di luar nalar manusia. Tapi Nabi Musa tidak bersabar, terburu-buru. Kenapa? Karena Nabi Musa berpegang teguh pada syariah. Makanya beliau tidak sabar. Kemudian setelah Nabi Musa sudah tidak sabar dan Al-Khadir sudah mengatakan ini waktunya kita berpisah, Al-Khadir baru menjelaskan tentang rahasia di balik apa yang beliau lakukan. Pertama, kenapa anak kecil yang tidak punya dosa tadi tiba-tiba dibunuh? Alasannya adalah karena kedua orang tua dari anak kecil tadi itu, kedua orang tuanya, ayah ibunya adalah orang-orang baik, orang soleh. Dan Allah mengetahui anak kecil ini nanti kalau gede jadi orang jahat, yang selalu bikin sumpek, bikin sedih, bikin ruwet orang tuanya. Makanya Allah menghendaki anak ini untuk mati ketika masih kecil, dan Allah ingin mengganti dengan anak yang lain yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang kisah kapal tadi itu. Kenapa dikasih untuk makan gratis malah kapalnya dilobangi? Al-Khadir menjelaskan, Al-Khadir melobangi kapal tadi justru untuk menyelamatkan kapal tersebut, karena di tengah-tengah perjalanan nanti akan bertemu dengan penguasa yang zalim, semacam bajak laut begitu. Penguasa yang zalim yang dia akan merampas seluruh kapal-kapal yang bagus. Tapi kalau kapal itu ada cacatnya tidak akan diambil. Makanya oleh Al-Khadir dilobangi sedikit biar gak diambil. Nanti ketika penguasanya pergi tinggal ditempel lagi. Daripada diambil keseluruhan, mending dirusak sebagian. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, alasannya kenapa tembok tadi dibenarkan padahal penghuninya, penduduk kota tersebut adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang pelit. Al-Khadir menjelaskan karena di bawah tembok tadi itu ada harta yang disimpan milik dua anak kecil, yang mana anak kecil ini memiliki nasab yang baik. Kakeknya yang ketujuh dari jalur ibu itu orang soleh. Nah, di bawah tembok itu ada harta kedua anak ini. Nanti kalau temboknya roboh akan kelihatan hartanya dirampas oleh orang-orang. Akhirnya anak kecil tadi tidak mendapatkan haknya. Nah, karena itu Al-Khadir membenarkan tembok biar tetap tegak, sehingga harta yang di bawah tembok tadi tidak tampak. Biar sampai anak tadi dewasa akan mengetahui harta tersebut. Nah, dari kisah terakhir ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kesolehan orang tua. Walaupun bukan ayah ibu, tapi kakek. Ini kakek yang ketujuh. Itu pun bukan dari jalur ayah, tapi dari jalur ibu. Gara-gara kesolehan kakek yang ketujuh dari jalur ibu, Allah menjaga cucunya. Begitulah kesolehan orang tua, kesolehan leluhur itu akan menjaga keturunannya. Nabi Musa tadi melakukan teguran kepada Al-Khadir itu tidak salah, karena itu memang tugasnya Nabi Musa. Tugasnya Nabi Musa itu adalah melindungi syariah, membentengi syariah, menjaga syariah. Karena itu apa yang beliau lakukan benar. Al-Khadir juga benar karena beliau mengamalkan hak itu. Kedua-duanya sama-sama benar. Kemudian ketika akan berpisah, antara Nabi Musa dengan Al-Khadir, itu tiba-tiba ada seekor burung yang kecil. Burung kecil itu minum satu tetes air dari sungai yang begitu besar. Nah, melihat itu Al-Khadir mengatakan pada Nabi Musa, wahai Musa, engkau lihat seekor burung yang kecil barusan yang minum satu tetes air dari sungai yang besar ini. Ketahuilah, seluruh ilmuku dan seluruh ilmumu ketika digabung dan dibandingkan dengan ilmunya Allah, itu ibarat satu tetes dari lautan seperti yang diambil oleh burung tadi. Ibarat satu tetes dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah yang begitu luas itu paling banyak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ilmunya Nabi Musa
ilmunya Al-Qadir, ilmunya seluruh nabi dan rasul, ilmunya seluruh malaikat, ilmunya seluruh makhluk Allah dari awal penciptaan sampai makhluk terakhir nanti. Itu kalau digabungkan dan dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah satu tetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالعلم شريعة والعمل بالعلم طريقة. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ولا يسمى إنسان عالم إلا إذا قرن علمه بعمله. وهنا الثمرة من العلم والعمل الحقيقة، هذه ثمرة العلم والعمل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وآتيناه من لدنا علما. هذا هو علم اللدن، ثمرة العلم والعمل، ثمرة الاستقامة، ثمرة الإيمان. والعلم وسيلة للمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولن يكون إنسان عارف بالله حتى يرى لطف الله ورحمة الله في نعمته كما يراها في نعمته. حينئذ يرى تلك المعرفة تتجلى وتظهر. ما دام عاد ما رأى ذلك عاد بعيد عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من أراد العلم النافع فليطلبه ممن اتصل علمه بالنبي محمد سيد العالمين وسيد العارفين، ولا تطلبه ممن انقطع عن النبي محمد. لا تطلب علما ممن انقطع عن النبي محمد، لأنه ما بيوصلك إلى خير. إنما الذي اتصل بالنبي محمد هو الذي بيوصلك بكل خير، بيوصلك بخير فريق النبي محمد وفريق أبي بكر الصديق. ومن أراد حفظ العلوم وأراد الهمة في طلب العلوم فعليه أن يواظب على هذه الدعوة بعد كل صلاة، وهي: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. والله يملأ قلوبنا علما ويملأ قلوبنا حكمة ويجعلنا وإياكم من الذين يطلبون العلم ابتغاء مرضات الله ويطلبون رضا مولاهم على سنة حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وييسر لنا الاتصال من يأخذ بيدنا ليوصلنا بخير فريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفريق أبي بكر الصديق، لنكون في الدنيا آمنين مطمئنين، وفي يوم القيامة جوار سيد الآمنين وسيد المطمئنين سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ilmu itu adalah syariah. Mengamalkan ilmu adalah thariqah. Jadi ada syariah, thariqah, dan haqiqah. Syariah itu adalah ilmu. Mengamalkan ilmu adalah thariqah. Ilmu tanpa amal sama seperti pohon yang tidak berbuah. Orang seluas apapun pengetahuannya, jika dia tidak mengamalkan ilmu, maka hakikatnya dia bukan orang alim. Orang alim itu bukan hanya sekedar wawasannya luas, tapi juga mengamalkan ilmunya. Ilmu dan amal digabungkan akan menghasilkan buah. Syariah dan thariqah digabungkan akan menghasilkan buah. Buahnya adalah haqiqah. Syariah adalah ilmu, pengamalan ilmu adalah thariqah. Ilmu yang diamalkan akan menghasilkan haqiqah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, kurang lebih artinya, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan mengajari dia pengetahuan-pengetahuan akan sesuatu yang belum dia ketahui, akan diberi ilmu laduni. Wa atainahu min ladunna ilma.
akan diberi ilmu laduni langsung dari Allah tanpa perantara. Kapan? Ketika kita mau mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu ini bukan tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah, sarana untuk mengantarkan kita pada ma'rifat kepada Allah. Jadi ilmu itu hanyalah sarana untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Siapa yang dikatakan orang yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah? Orang yang arif billah itu tandanya dia mampu melihat lutufnya Allah, kelembutan Allah, rahmatnya Allah di balik musibah, sebagaimana dia melihat rahmat Allah di balik anugerah. Kebanyakan orang melihat rahmat Allah hanya ketika diberi anugerah, diberi kenikmatan, tapi ketika diberi musibah dia tidak melihat rahmat Allah di situ. Ini orang seperti ini masih jauh dari ma'rifat. Orang yang ma'rifat kepada Allah adalah orang yang mampu melihat rahmat Allah di balik musibah, sebagaimana mampu melihat rahmat Allah di balik nikmat. Tidak ada bedanya. Semuanya bagi dia adalah rahmat Allah. Semua bagi dia adalah lutufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang harus kita cari itu bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu manfaat? Harus berguru kepada orang yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Artinya dia ilmunya didapatkan dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, terus bersambung sampai Rasulullah SAW. Jangan belajar kepada orang yang wawasannya luas tapi hasil belajar sendiri, tidak akan menyampaikan Anda kepada kebaikan sama sekali. Seluas apapun ilmunya, hasil belajar sendiri, ini putus dari Rasulullah SAW. Dia hanya akan memberikan wawasan kepada Anda tapi tidak bisa mengantarkan Anda kepada kebaikan sama sekali. Kemudian beliau memberikan ijazah bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama, biar punya semangat, biar dimudahkan untuk hafal, tidak mudah lupa. Sering-seringlah membaca doa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Saya ulang satu kali lagi, sering-seringlah baca doa ini biar dimudahkan mempelajari ilmu, tidak gampang lupa, dan selalu diberi semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Bukan hanya untuk santri semua ini, karena kita semuanya diperintahkan untuk selalu menambah ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Nah, ini yang diijazahkan oleh beliau agar kita selalu punya semangat dalam mencari ilmu dan dimudahkan untuk hafal. Nah, kemudian beliau berdoa semoga Allah memenuhi hati kita dengan ilmu, dengan hikmah, dan selalu dijadikan orang-orang yang selalu mencari ilmu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sampai kepada Allah, dan dipertemukan dengan orang-orang yang selalu menuntun kita agar kita mudah untuk bergabung dengan kelompok terbaik, yaitu kelompoknya Nabi Muhammad SAW dan kelompoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, agar supaya kita selama hidup di dunia selalu merasa aman dan tenang, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yarzuqna wa iyyakum quluban nafi'ah wa quluban khashi'ah wa arzaqan wasi'ah mu'ina ala ta'atillah wa ta'ati habibillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa yuwaffiqna wa iyyakum lil istiqamah ala ta'atillah wa yahfazna wa iyyakum min mujibatin nadama يوم القيامة ويغنى بالعلم ويزينا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحققنا بالاستقامة بجاه النبي محمد الذي جاءنا بمنهج السلامة، يسلمنا وإياكم والمسلمين ويلطف بنا والمسلمين ويرحمنا وإياكم والمسلمين ويفرج على المسلمين ويقضي دين المدينين ويغفر للأحياء وللميتين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Amin.